hilap kok 10 tahun. Nah, loh. Nah, kenapa bisa hilap kok 10 tahun? Iya. Berarti selama 10 tahun salah semua dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di podcast Pejuang, podcastnya para pejuang. Pejuang apa? Pejuang perubahan, pejuang cuan, pokoknya pejuang apapun. Tempatnya para pejuang untuk apa Cok? Untuk apa? Gue agak kurang semangat ini. Kenapa? Udah minta maaf sih bos. Waduh, soal apa ini? Gue kalau mendingan nggak usah pakai minta maaf, biar seru. Oke teman-teman, kali ini gue sama Coki akan membahas soal bapak. Nah, sama sih ngomong. Jangan nyebut nama dah. Nah, tadi lu bilang ngeri-ngeri sedap. Enggak, makanya jangan nyebut nama bapak. Udah orang udah paham. Segmen komen kali ini dan seterusnya tentunya akan lebih hot membahas isu-isu yang lagi terkini. Isu-isu terkini gitu guys. Oke Cok, tadi lu singgung soal minta maaf gitu kan. Jadi kalau menurut lu dimaafin nggak? Ya kita sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahannya, kita maafkan lah. Maafin ya. Iya, kalau nggak. Tapi ada catatan Cok, gitu kan? Catatan apa? Oh banyak. Jadi catatan demokrasi. Catatan kesalahan Cok. Gitu kan. Oke, kita maafkan ya kan. Tuhan aja memaafkan, masa lo enggak? Iya betul, Cok. Kan tapi nggak semudah itu Ferguso. Ya memang sih terkadang ngomongannya kebalikannya. Nggak gini, catatan ini sebagai evaluasi ke depannya gitu kan. Ya. Bahwa banyak kesalahan-kesalahan yang dampaknya itu merugikan rakyat gitu kan. Tapi makanya kira-kira rakyat maafin nggak? Ya, semua kan punya punya perasaan masing-masing. Tadi lu bilang lu sendiri pribadi sudah memaafkan. Begitu juga gue ya. Gue kan cari aman. Memaafkan. Gue bacain kita beritanya yang lagi headline. Oke, ya. Apa sih komentarnya? Oke, Jokowi. Saya mohon maaf atas salah dan hilaf selama ini. Saya tidak sempurna. Gimana komen lo? Ya kita lihat komentar netizen aja lah, jangan gua. Ini kan ini segmen komen Cok, ya kan? Nggak apa-apa. Maksud gue biar netizen aja lah yang komenin. Enggak. Gua mau tahu tentang komentar lu soal saya mohon maaf atas salah dan hilaf selama ini. Saya tidak sempurna. Gimana tanggapan? Ya kan begini, yang namanya manusia kan nggak ada yang sempurna. Ya. Kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan hanya milik almarhum itu. Enggak, oke kalau itu sih umum lah ya kan. Tapi lu kalau melihat dari sejarahnya, dari pertama kali beliau menjabat sampai mau menjelang akhir masa jabatan gitu kan. Kira-kira lu udah unek-unek nggak gitu kan? Nggak apa-apa, mumpung diberikan ruang ini di podcast Pejuang segmen komen gitu kan. Ya kalau gue sih gimana ya, gue rada-rada kaku kalau ngomongin soal bapaknya. Aduh, bukan apa-apa. Bapak itu orangnya baik kok, tenang aja. Iya, baik, makanya gue cari aman. Coba dong. Netizen aja dah, gue rada-rada sawan gue bener lah. Oke teman-teman, ternyata kawan kita satu ini ya, rada ngeper dia. Anak gue dikit lagi ulang tahun tanggal 10. Ya kan? Motor belum lunas. Kredit HP masih ada 2 bulan lagi. Sangkutannya apa sama komentar lu tentang gue masih mau nyari duit bebas kan begitu lu kadang-kadang sih nggak jelas juga mancing-mancing orang mulu.
Gue mendingan bacain komentar netizen. Kan kalau netizen yang bacain kan kita kan aman gitu. Oke, kalau lu nggak mau komenin, ini gue yang komenin. Ya udah, nggak ikut-ikutan ya Pak ya, nggak ikut-ikutan Pak. Ya teman pendengar kan. Kayak gini loh, ya kan? Tadi lu bilang yang namanya manusia itu tentunya tidak ada yang sempurna. Iya. Ya kan? Punya salah. Ya kan? Ada hilaf. Secakep-cakepnya perempuan aja ada jeleknya. Iya betul. Pas lagi kan? ngapain? Tapi konteksnya bukan soal permohonan maaf ya, Cok. Ya kan? Jadi dari semua apa namanya persoalan yang ditimbulkan selama masa menjabat, ya kan? Ya kalau bisa dipertanggungjawabkan, ya kan? Yang belum sekiranya terselesaikan persoalan-persoalan bangsa ini. Jadi bukan hanya tapi sekedar katanya kepuasan masyarakat 80%, gue juga bingung. ya, jadi kan gini, ya kan? Persoalan minta maaf itu ya oke lah gitu kan. Ya. Tapi persoalan-persoalan bangsa ya kan yang selama beliau ini menjabat dan belum terselesaikan itu harus dipertanggungjawabkan. Masyarakat sekarang gampang, Rakyat. tinggal siram bansos aja lupa maksa kesalahannya. Ya kalau bisa dipertanggungjawabkan, ya kan, yang belum sekiranya terselesaikan persoalan-persoalan bangsa ini. Jadi bukan hanya Tapi sekedar katanya kepuasan masyarakat 80%, gue juga bingung. ya, jadi kan gini, ya kan, persoalan minta maaf itu ya oke lah gitu kan. Ya. Tapi persoalan-persoalan bangsa ya kan yang selama beliau ini menjabat dan belum terselesaikan itu harus dipertanggungjawabkan. Masyarakat sekarang Pada gampang, rakyat. tinggal siram bansos aja lupa maksa kesalahannya. Lu kadang-kadang Itu maksud gua, Cok. agak jelas juga. Kok lu jadi nyerang gua sih? Bukan, masyarakat sekarang kan lebih gampang minta maaf kan. Keliling aja kasih nih beras 5 liter, minyak lupa. Jadi gini, Selesai. jadi gini, Cok. Ya kan? Jangan sampai ya yang bagus-bagus nih, yang bagus-bagus kebijakan-kebijakannya, ya kita fair loh, ya kan? Yeah. Meskipun banyak yang buruknya gitu kan, ketimbang yang bagus, gitu. Nah, legasinya ketutup, legacy yang bagus, peninggalan yang bagus ini ketutup dengan legacy yang nggak bagusnya gitu Ya, kan? yang borok dah, kalau bilang yang borok. Gitu. Nah. Masa transisi nih sekarang nih mungkin masuknya saat-saat masa transisi peralihan kekuasaan dari Sebenarnya sih nggak transisi, kan anaknya yang nerusin. ya kan anaknya wakil gitu kan. Ayo dititipin gitu nih, kerjain yang nih enak. Tong kerjain yang Ban serep wakil macok. Wakil ban serep. Gitu. Iya ya. Oke, Wakil inilah. yang sekarang aja tidur gaji ya. Kita langsung baca apa namanya komentar Coba itu baca komentar netizen. netizen ditampilin nanti ya. Cari yang gurih-gurih pok cok coy. Pok coy. Pok coy. Oke, nah dari si Endut anak kodok 2009. Anak kodok berarti teman ya dong. Dia bilang hilap kok 10 tahun. Nah loh. Nah, kenapa bisa Hilap kok 10 tahun. Iya. Berarti selama 10 tahun salah semua dong. Wah, nggak bisa begitu. Gua komplain dong. Kata lu tadi ada bagusnya juga. Bahkan gue bilang di awal, pandangan dan persepsi publik itu beda-beda gitu Oke, kan. oke. Oke, gua nganggapnya itu Tapi lu tegasin lagi nih netizen nih Pak, bukan saya Pak, bukan juga hostnya. lu kenapa sih kalau soal si bapak tuh bayangan banget soal cicilan tadi, soal anak sekolah belum bayar. Bang tolong urus nih. Oke, lanjut ya. Apa lagi? Nah, dari Hari underscore BDL. Hari underscore BDL. BDL. Nah, ini orang serakah gila kuasa. Wah, kok jam amat lo. Tadi lu minta yang hot. Gua baca ini. Iya. Terus? Tak punya malu dan etika. Lu kalau merasa tak sempurna, tahu dirilah. Dengerin apa kata orang. Jangan mentang-mentang punya kuasa, seenak udah lu. Ngacak-ngacak negara. Wah. Presiden buruk lu, Pak.
susah-susah reformasi, seenak perut lu rusak lagi. Dosa lu teramat banyak. Kan dosa nggak berjendol. ini apa namanya, persepsi publik, ya kan? Apa namanya, ungkapan kemarahan, ya kan? Ada yang memaafkan, ada yang marah, mungkin belum bisa nerima, gitu kan? Dengan apa yang dirasakan selama 10 tahun, ya wajar-wajar aja lah. Tapi kepuasan publik 80% itu bro yang Ya sekarang mungkin gua ini masih bagian yang ragu. dari 20%, cowok. Gitu. Itu. Jadi gue mau percaya yang mana nih? Percaya setan bekunyuk kan gitu. Percaya kepada diri sendiri, menurut lu gimana? Lu Emang puas nggak? gua Iya. kagak puas Nah, kalau kagak lah. puas, berarti diulang lagi dong. Enggak. Kata puas itu apanya? Iya kan? Soal, kan lu ngomong soal kepuasan Gua publik. pikir netizen bully dia puas. Enggak, lu ngomong soal kepuasan publik. Sekarang gua tanya, lu bagian dari yang puas apa yang enggak? Aduh, gimana ya? Gua nggak ngomongin di mari dah. Enggak seru Gue kayaknya. mendingan nangis di pojokan tembok. Oke, lanjut next. Dari Marta Ardi. Marta Ardi. Berita gembira. Hmm. Jokowi minta maaf. Berita buruk, yang ngomong bapak itu. Oh, berarti kebalikannya dong. Iya, gue kurang paham ini. Gimana sih maksudnya? Berita gembira. Berita gembiranya, Jokowi minta maaf. Bapak minta maaf. Ya. Jokowi. Iya. Terus, Berita buruk, yang ngomong bapak itu. Bapak itu siapa? Bapak itu. Bapaknya siapa ya? Itu kan. lu apa namanya, jangan belaga pilon lah, cok. Bapak itu siapa? Jadi kan kalau setiap maksud ini pasti kebalikannya gitu. Iya, gue juga tadi ke situ pikiran gue, berarti kebalikannya kan. Ya, tadi dari awal gue bilang kalau dia minta maaf berarti kebalikannya. Jadi dia bilang berita buruk, gitu kan. Oke, lanjut. Cari yang agak kalem dikit, gue agak serem. Netizen FX, ya. Netizen. Waduh, dia bilang nggak cukup minta maaf, tapi harus diadili. Nah lo, tuh kan, gimana lu, Cok, kalau udah begini? Nggak cukup diadili. minta maaf, harus diadili. Siapa yang bisa ngadilin? Ya, mungkin ya. Cuma pengadilan akhirat. Belum tentu, Cok. Pak Soeharto itu diadili loh. Nah, kata siapa Pak Soeharto diadili? Iya, diadili, Cok. Diadili Pak Soeharto itu. Kartu kan mau diadili nggak setelah rungkat. Lah iya, tentunya kalau dia udah lengser, ayo. Gimana? Terus ada persoalan-persoalan selama kebijakannya, ya bisa-bisa aja. Kan ada anaknya, ya Kan estafetnya. ban serep. Bisa apa? Ya kan? Kan gitu. Nah, itu harapan. Ya, mungkin ini bagian dari yang kurang puas dari 20%. Kalau gue bilang nggak bisa. Gitu. Oke, lanjut. Yan F. Maaf, Pak. Saya akan tuntut Anda dan kroni-kroni Anda selama 2 periode ini di akhirat nanti. Sekecil apapun kalian mencuri, merusak, dan menzolimi rakyat, siap-siap untuk mempertanggungjawabkannya nanti. Tuhan Maha Besar tuh. Nah, ya, masyarakat cuma bisa berdoa begitu doang. Ya, ini ekspresi publik. Iya. Ya, tanggapan dari permohonan. Tanggapan publik, bukan Minta maaf. saya loh Pak yang doain Pak. Gitu kan. Ini netizen gitu kan, untuk apa namanya, mengomentari soal permohonan maafnya Jokowi gitu. Nah, kita lanjut. Anti ngibul. Utang ugal-ugalan bukan hilaf. Merusak tatanan hukum. Pendidikan dan ekonomi juga bukan hilaf. Kecurangan pemilu juga bukan hilaf. Dan ratusan kebohongan bukan hilaf.
KKN juga bukan hilaf. Gak ada maaf untuk semua ini. Rakyat akan tetap menuntut semua kejahatan tersebut. Banyak yang hilaf ya. Iya, maksudnya sebuah kebijakan itu bukan hilaf yang jelas. Menurut Ya, samanya kebijakan itu kan pasti ada rencana mateng untuk menuju win-win solution. ya, ngeri sekarang Bang bahasanya. Win-win Kan solution. begitu. Nggak, gue tanya win-win solution itu apa, Cok? Win-win solution itu solusi yang dikumpulkan menjadi sebuah hasil yang benar-benar tidak Titik temu ya. yang ada supaya jadi titik temu gitu loh. Antara plan A, plan B timbullah jadi AB yang kawin Nah, terus selama ini ketemu nggak win-win solutionnya selama kebijakan? Ya nggak ada sih. Win-win kacrut jadi. Jadi win-win Erwin temen gua. Oke, lanjut. Wah, Ada nih, lagi. Dia bikin polling nih. Siapa yang bikin polling? Ini netizen. Netizen. REX. Oh, Rex. apa ya dia bilang? Maafkan nggak nih? Pilihannya YAI terus Kadit. Kadit itu tidak, kebalikannya. Gitu kan. Yang YAI itu 9,8%. Yang Kadit 90,2%. Gitu. Terus? Ya apa namanya, lebih banyak yang memilih tidak gitu dibanding yang Berarti ya. banyak kontra ya, apa sih? Pro kontra ya. Iya, jadi dia bikin polling nih. Bikin polling banyak yang tidak setuju. Tidak setuju, tidak memaafkan Tidak lah. memaafkan. Ya, tidak memaafkan. Lu konsen dikit dong. Lu mikirin apa sih, Cok? Kayaknya lu bayangan banget. Oh, takut meleset aja. Enggak lah. Jadi dia bikin polling banyak yang tidak setuju, apa namanya? Tidak memaafkan. Iya. Ya ini kan ekspresi publik gitu kan. Dia bertanya kepada netizen juga, maafkan nggak nih dengan polling. Nah ternyata apa namanya, lebih banyak yang tidak memaafkan gitu. Nah, Terus ke depannya gimana ini dia setelah lengser? ya urusan dia lah, kan katanya komentarnya pengen kembali ke Solo gitu kan. Ngapain dagang teh Solo? Kan lagi musim tuh kan di jalan apa gimana sih? Ya mungkin mau istirahat. Baiknya sih begitu, Cok, ya kan? Baiknya begitu. Ngomong-ngomong udah dapet itu kan apa hadiah tanah apa rumah itu? Ya itu kan fasilitas negara. Emang boleh begitu ya? Iya, Oh, setiap apa namanya, setiap presiden, pejabat negara sekelas presiden gitu kan, dan wakil presiden itu berhak. Iya, Cok. Duh, kapan gue jadi presidennya? Oke, Cok. Ternyata komentarnya habis. Gitu kan. Jadi kesimpulannya pada segmen kali ini terkait permintaan maaf Pak Jokowi, ya. Gue sebagai rakyat tentunya apa namanya, melihat permohonan maaf ini ya tentunya kita memaafkan. Ya kalau gue sih gini ya, nih kita memaafkan Pak ya, tapi bilangin Bapak kan punya anak, jangan diulangin dah ke anaknya kan begitu. Jadi contoh Bapak yang baik, ya kan? Bapak minta maaf, kami maafkan, kan begitu. Ya tentunya apa, setiap pemimpin itu gitu kan. Bagusnya saja itu selalu salah di mata rakyat, apalagi salahnya Pak, gitu kan. Iya. Jadi sebagai rakyat tentunya kita melihat seluruh kebijakan-kebijakan yang Bapak buat selama 10 tahun ini, yang bagus kita bilang bagus, yang jelek kita bilang jelek, kan begitu. Gitu kan. Persoalan permohonan maaf sebagai rakyat kita memaafkan gitu kan. Kalaupun ada rakyat yang tidak memaafkan, ya itu
hak mereka gitu itu kan. mungkin kurang transferan, Pak. Transfer dulu kalau begitu, Pak. Oke, Pak, gitu aja dari kita ya. Ya, saya juga Mohon maaf juga kita membahas Bapak nih. Saya nggak berani di segmen lama-lama, kali Pak. ini. Takut kepleset. Ya. Takut kawan kita ini kepleset, Pak. takut kepleset. Kenapa kalau sampai kepleset, Pak? Anak masih kecil. Ya nggak. Sampai Cicilan jumpa juga lagi masih kalau kayak banyak. gitu ya, Cok ya. Oke deh, sampai situ dulu ya. Besok segmennya jangan yang Ternyata- ini, nah, agak sensitif pun. Di segmen kali ini nih ya, gue lihat mukanya agak pucat. Bukan apa-apa. Gua pulang jauh, Pak. Oke, kita akhiri segmen kali ini terkait permintaan maaf Presiden untuk rakyatnya. Dan kita akan kembali lagi di segmen berikutnya minggu depan. Nantikan dan simak terus podcast Pejuang di YouTube podcast Pejuang. Nah, jangan Podcastnya lama. Jangan salah. Jangan salah tonton. Podcastnya para pejuang, pejuang apapun, pejuang cuan, pejuang keluarga, pejuang perubahan, apa aja pokoknya pejuang semua kumpul di podcast Pejuang. Jangan lupa dukung terus podcast Pejuang, Oke, siap. subscribe, like dan komen dan juga share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.